Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya masih tetap sama dalam pembelajaran penjaminan mutu pendidikan. Kali ini kita akan memasuki episode ke-6. Insya Allah ini episode terakhir nih Bu. Iya, untuk pembelajaran kita di mata kuliah penjaminan mutu pendidikan. Episode terakhir ini kita akan membahas satu hal yang paling penting dan ini agak teknis begitu. Kalau di episode kemarin kita membahas tentang pengendalian mutu gitu, tapi kita lebih banyak berbicara soal apa tujuannya, lalu kemudian siapa yang mengendalikan dan juga mengapa itu dilakukan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyusun instrumen pengendalian mutu. Ini penting karena ini akan menjadi alat atau bahasanya Bu Sri tools gitu untuk kita kemudian mengidentifikasi atau merumuskan apa-apa yang akan kita kendalikan dan bagaimana cara pengendaliannya. Mungkin monggo Bu Sri bisa diawali dengan menyampaikan CPMK, tujuan serta ruang lingkup materi yang akan kita bahas. Terima kasih Pak Mizan dan adik-adik semua ya. Pokok bahasan yang ke-6 dengan kata kerja yang lebih terukur teknis, tetapi itu sebenarnya adalah memerlukan banyak hal yang perlu kita siapkan. Dengan kata kerja menyusun, dalam taksonominya itu tidak sekedar kognitif, tadi sudah apply pada bagaimana psikomotorik. Nah, ketika kita bisa menyusun dengan baik, itu tentunya juga ada nilai-nilai yang maka sifatnya integrasi. Menyusun instrumen pengendalian mutu, memang kalau tadi disampaikan teknis, orang bisa mengendarai, mendrive ya, bisa mengendarai mobil itu kalau tidak punya ketiga-tiga elemen itu tidak bisa nabrak itu Pak. Oke. Mari kita bersama-sama mencermati, kita review bareng-bareng pada CPMK-nya. CPMK pada pokok bahasan yang ke-6 dengan menyusun instrumen di sini adalah bagaimana adik-adik semua mampu menganalisis. Ini levelnya sudah agak tinggi Pak Mizan, menganalisis strategi implementasi sistem penjaminan mutu. Jadi kalau di pertemuan kedua tadi kita sudah pelajari bersama tentang sistem penjaminan mutu di sekolah menengah, sekarang kita menganalisis strateginya. Kita masih ingat ya bahwa strategi itu jauh lebih luas daripada metode dan teknis. Nah, sehingga pada rumusan indikatornya bagaimana adik-adik mahasiswa mampu menyusun rencana pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi ini adanya pada perangkat pembelajaran, bisa RPP, bisa bahan ajar, bisa raw materialnya banyak. Jadi menyusun di sini tidak hanya sekedar menyusun menumpuk buku, tidak. Itu kira-kira Pak Mizan. Iya, jadi kita nanti juga akan sampai ke pembelajaran gitu berarti. Artinya bahwa memang hal yang paling penting dari proses pendidikan itu ya di pembelajarannya itu gitu. Karena proses untuk mengembangkan potensi, proses untuk mengembangkan values begitu itu ada di salah satunya ada di proses pembelajaran itu. Nah, makanya itu yang akan kemudian dikendalikan dan harus ada instrumennya kira-kira. Dan itu harus disusun gitu. Kalau yang menyusun siapa Bu kira-kira? Yang menyusun sudah ada tim yang memang menggawa itu sesuai dengan tupoksinya, tujuan pokok dan fungsi sesuai dengan kualifikasi ada semua. Baik, nanti akan saya sampaikan kaitannya dengan siapa yang menyusun. Kak, nah itu mungkin apakah instrumen pengendalian mutu itu sama mboten Bu ketika kita menyusun untuk sekolah menengah pertama, atas atau dasar begitu, atau kalau di kita ada madrasah sanawiyah atau aliyah, itu sama atau seperti apa? Terima kasih Pak Mizan. Adik sekalian, dengan pertanyaan Pak Mizan tadi adalah sama atau tidak untuk kategori sekolah tingkat pertama dan ke atas, itu mari kita kembali lagi pada pertemuan sebelumnya dengan konsep pengendalian mutu, bahwa pengendalian mutu itu secara komprehensif jadi dilaksanakan rutin dan semua itu sudah diatur, ada aturannya, ada regulasinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama kaitannya dengan bahan ajar itu, kalau kita lihat ya adik-adik yang sudah mengambil mata kuliah tertentu yang di situ adalah bicara tentang RPP, rancangan di sini itu kan sudah terstandar, Pak Mizan. Maka kaitannya dengan siapa yang menyusun instrumen sini tentunya adalah berbasis standar itu, sehingga orang-orang yang punya kompeten di situlah. Kalau kita mengatakan siapa itu ya kualifikasi gitu. Kualifikasi dengan kompetensi tertentu memang orang itu bisa menyusun instrumen. Setelah nanti sudah sifatnya adalah sudah baku terstandar, nanti bisa
bisa diturunkan kepada siapa yang memang itu bisa mengendalikan, sehingga saat mana kita itu haruskan menyusun perencanaan program yang seperti itu, kita itu harus ada instrumen supaya tidak salah arah. Tanpa itu tidak bisa kita pakai kok pakai instrumen, kenapa tidak asal begini, kan saya sekarang maunya yang warna ungu, maunya yang warna coklat. Sekali lagi ini nanti tidak mengakomodir bagaimana mutu lulusan tersebut. Begitu, Pak. Kalau instrumennya itu Bu, instrumennya itu kira-kira kan tadi sampun yang menyusun instrumen itu siapa? Lalu sekarang penyusunan instrumen itu didasarkan pada apa? Dan kira-kira butir-butirnya itu isinya apa saja? Oke, baik. Kalau bicara seperti itu tadi, ini tidak lepas dari materi yang sebelumnya. Kita kan mau fokus dengan 3 standar dulu nih. Standar ya tadi kan standar isi, standar proses dan penilaian. Maka butir-butirnya disesuaikan dengan itu. Oh itu taruhlah kita mau standar isi gitu ya. Masalah kurikulum. Nah, kurikulum yang ini adalah berdasarkan misalnya ada Kepmen, keputusan menteri, kemudian ada kebijakan sebelumnya, jadi ada sifatnya dasar hukum tuh beberapa, belum nanti ada tujuan institusional, maka dalam menyusun instrumennya itu harus mengakomodir beberapa hal yang sifatnya menjadi dasar pijak ataupun regulasinya, seperti itu Pak Mizan. Jadi harus ada acuannya gitu. Karena itu merupakan tanggung jawab unit itu. Berarti acuan itu bisa didapatkan dari unsur acuan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini perundang-undangan itu gitu. Dan juga bisa jadi acuan itu adalah unsur-unsur normatif yang ditentukan oleh lembaga tadi, tujuan institusional tadi gitu. Baik, jadi begitu teman-teman, artinya menyusun instrumen untuk pengendalian mutu tidak bisa seenaknya gitu. Tetap ada acuan yang dijadikan sebagai sumber untuk menyusun instrumen itu. Nah, kira-kira kalau instrumennya itu nanti sudah jadi Bu, biasanya kan kalau kita di proses riset itu ada semacam uji validitas. Betul. Nah, ini ada buatan proses semacam itu Bu. Tidak hanya validitas Pak Mizan, tapi validitas and reliabilitas. Jadi kalau validitas nggak reliable nggak bisa. Karena nanti ada akuntabilitas satu lembaga itu bisa dipertanggungjawabkan kepada sekolah, kepada dinas juga. Maka kaitannya dengan instrumen pengendalian mutu pendidikan ini adik-adik sekalian ya, butir-butir kendalinya itu bisa kita identifikasi dulu. Misalnya boleh uji petik ya Pak Mizan ya. Taruhlah kita kaitannya mau fokus masalah pendidikan karakter, kita fokus bagaimana instrumen pengendalian pada BK, bimbingan dan konseling. Nah itu instrumennya juga sudah diidentifikasi apa saja sih muatannya, dan dalam kaitannya dengan menyusun instrumen BK ini tidak lepas dari hidden kurikulum sekolah tersebut. Dia tidak bisa lepas dari yang hidden kurikulum tadi. Taruhlah pada sekolah misalnya Madrasah Aliyah Negeri 2 gitu ya. Itu fokus bagaimana mengedepankan masalah moral. Wah itu luar biasa, tidak sama dengan instrumen yang lain. Jadi kayak gitu kira-kira. Jadi siapa yang seperti ini yang bertanggung jawab ya, ada guru, ada konselor, ada pembimbing, macam-macam. Gitu, jadi instrumen itu sekali lagi kalau tadi sangat kompleks begitu, artinya tidak bisa juga disusun oleh satu pihak saja gitu. Tetap sebagaimana kita menyusun perencanaan dalam menyusun standar itu, ternyata menyusun instrumen saja kendali mutu itu harus disusun oleh banyak pihak. Termasuk setelah disusun harus diuji terlebih dahulu. Betul. Lalu kemudian setelah itu nanti prosesnya seperti apa Bu? Kalau sudah instrumen itu diuji, lalu kemudian dianggap valid dan reliable katakanlah, lalu prosesnya seperti apa nanti? Proses, kalau bicara proses kaitannya dengan instrumen tadi ya, sebagai tools tadi saya mengatakan itu perlu disimulasikan dulu Pak. Disimulasikan. Jadi disimulasikan. Simulasi pun tidak cukup satu kali kayak gitu. Sampai nanti mengikuti standar baku dalam pemerintahan, tetapi kita punya uniqueness, yaitu yang menjadi menjadi kayak semacam grand teori atau grand referensi atau apa saja yang itu memang menjadi ikon sekolah tersebut. Memang perlu waktu ini. Perlu waktu betul ini yang namanya instrumen itu. Tidak seperti
sesuatu yang sifatnya instan tidak bisa, karena ini perlu simulasi nanti hasilnya bagaimana, dipresentasikan, ternyata nggak cocok, ngubah lagi dan seterusnya seperti itu. Artinya instrumen ini juga sifatnya sangat dinamis gitu, bisa dinamis, jadi setiap tahun itu berganti instrumen gitu. Sebetulnya tidak mengatakan berganti instrumen, tidak. Pripun? Tetap instrumen itu tetap ditambahkan gitu ya. Ditambahkan. Karena kita mengakomodir pasar, mengakomodir bagaimana perubahan tadi itu ya. Jadi langsung bukan yang lama ditinggal begitu, tidak. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang bagus. Jadi tetap, tapi mungkin semacam dikembangkan. Jadi tetap. Jadi kalau kita mau merubah tidak berarti yang lama ditinggal, diganti semata-mata, tidak seperti itu kira-kira. Ini kan kayak semisal kalau di kita itu kemarin katakanlah di AUN itu, di ASEAN University Networking itu yang se-Asia yang di Bangkok itu kan dari awal, kalau kita lihat dari awalnya yang 11 kriteria, lalu kemudian sekarang berubah menjadi 8 kriteria, itu apakah juga kemudian itu tadi Bu, faktor merespon perubahan, faktor mengadaptasikan diri dengan perubahan, atau seperti apa Bu? Betul, itu termasuk kategori faktor adaptasi. Jadi kalau boleh saya mau nambahkan sedikit gitu kan ya, Pak Menteri kita itu kan dalam menyusun raw material aja RPP dulu itu kan sampai berapa tuh? 6 halaman, sekarang 1 halaman saja tuh. Harus 1 halaman itu kan tidak betul-betul padat, tetapi tetap menjaga kualitas sebenarnya. Jadi ini banyak hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan bagaimana instrumen pengendalian mutu itu mengakomodir. Maka tadi pada pertemuan keempat kemarin saya mengatakan bagaimana kurikulum yang transformatif kayak gitu, adaptif, progresif, dan ya menjadi disenangi. Bisa dibilang itu memanusiakan manusia, tidak langsung semua kok harus begini. Hukumnya Allah aja ada yang mubah, ada yang sunnah, kok kita semua harus. Itu terus kesan kaku. Kurikulum yang mencerdaskan adalah kurikulum yang luas, yang transformatif, tetap mengakomodir perubahan. Seperti itu Pak Mizan. Artinya ketika ada potensi perubahan dari sisi instrumen pengendalian mutu, itu bukan kemudian ketika secara kuantitatif dia berkurang, itu yang disesuaikan semakin berkurang atau kualitasnya semakin berkurang, tidak ya Bu? Karena yang dilihat adalah substansi atau kualitasnya begitu. Kayak saya contohkan tadi, semisal dari 11 lalu kemudian turun 8, lalu kemudian kita tidak bisa menjustis itu. Loh, kok semakin berkurang? Tidak nggih. Isinya yang dilihat nggih. Baik, boleh saya tambahkan? Jadi biasanya kami buat itu merupakan matrik tabel gitu. Jadi sebelumnya, kemudian yang ongoing proses bagaimana untuk ketika nanti ada hasil akhir. Nah, nanti ketika update lagi itu tetap diperhatikan. Jadi bukan pada kuantitasnya, bukan pada jumlah halamannya, tetapi bagaimana itu adalah mengakomodir peserta didik, mengakomodir tujuan institusional kita. Nah, memang instrumen yang terkenal yang istilahnya tadi teknis, sesungguhnya tidak teknis ANSI itu tidak. Kita perlu survei pertama, survei kedua, seperti itu. Mungkin tadi kembali ke agak awal tadi Bu. Setelah proses validasi itu, lalu kemudian kan disimulasikan tadi. Setelah disimulasikan, instrumen ini lalu kemudian digunakan untuk proses apa Bu? Apakah semacam pemantauan mungkin atau apa? Digunakan apa? Mungkin adik-adik semua pernah mendengar istilah MONEF ya. MONEF monitoring dan evaluasi, tetapi internal dulu. Karena di simulasi tahapnya itu MONEF monitoring, evaluasi internal. Iya. Dalam MONEF ini kita berbasis instrumen. Instrumen itu nggak ya? Yang mau kita MONEF apa? Enggak gitu kan. Kalau mau MONEF kurikulum, maka instrumennya juga instrumen kurikulum internal kita. Setelah berhasil itu nanti MONEF yang bersifat eksternal, kita undang ahlinya, kita undang pakar. Ternyata link and match-nya pas, maka kita tidak lanjuti. Kok belum, kita bedah lagi. Ya, seperti itu kira-kira Pak Mizan. Berarti MONEF itu, monitoring dan evaluasi itu adalah
bagian dari pengendalian mutu. Betul. Atau teknis dari pengendalian mutu itu nggih Bu? Bisa. Nggih, artinya praktek pengendalian mutu yang melalui Monef itu. Ada internal, ada eksternal. Oke. Kalau yang eksternal apakah semacam akreditasi? Betul. Itu BAN PT itu Bu? Iya. Nggih. Jadi kan kita siapkan dulu kan. Iya, Jadi tidak langsung terusan kita mengikuti begitu saja, tidak, tapi kita sudah punya perencanaan awal. Itulah pentingnya Monef itu. Masih tadi itu cantolannya di PP. E-nya itu bisa dibelah menjadi Monef In, bisa Monef eksternal tadi yang berupa akreditasi. Seperti itu Pak Mizan. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi proses penyusunan instrumen pengendalian mutu ini akan sangat membantu bagaimana kita memastikan diri bahwa lembaga kita ini itu masih sesuai tidak dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Sudah mencapai belum standar-standar yang telah ditetapkan. Kalau tadi kita bahas roadmap begitu ya, apakah saat ini semisal lembaga kita sudah mencapai apa yang kita rumuskan di tahun 2020 semisal. Nah, itu untuk memastikan itu adanya di proses pengendalian. Nah, untuk melakukan proses pengendalian maka harus ada instrumennya. Nah, instrumen ini harus disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan. Monggo Bu Sri mungkin ada kesimpulan atau closing statement, karena ini juga menjadi bagian episode terakhir dari perkuliahan kita di mata kuliah penjaminan mutu pendidikan, termasuk mungkin pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita. Terima kasih baik Pak Mizan dan adik-adik semuanya ya, dari seluruh rangkaian pertemuan pertama sampai dengan 6 ini, boleh saya menggunakan istilah general review gitu boleh? Nggih, saged nggih. Baik, dari nama mata kuliah kita adik-adik sekalian, penjaminan mutu pendidikan. Jadi kata kuncinya menjamin. Yang dijamin adalah kualitas. Kualitas apa? Banyak sekali. Mulai dari masuk pendaftaran sampai dengan akhir. Pastikan kalau dalam perguruan tinggi mulai masuk pendaftaran sampai kucir dipindah merasa aman dan nyaman, sehingga orang tua welcome, mantap, tidak resah menyekolahkan, menguliahkan di prodi PM misalnya. Oleh karena itu, kembali kepada nama mata kuliah kita penjaminan mutu pendidikan. Pertama adalah konsep menerapkan. Dalam menerapkan perlu kita desain dulu. Desain apa? Desain kurikulumnya sebagai roh yang utama dalam institusi pendidikan. Di samping itu teman-teman sekalian ya, kita tidak lepas dengan bagaimana konsep pengendalian. Mengendalikan pendidikan teman-teman sekalian, kita punya rule ya. The rule of law, the rule of macam-macam. Ada garis besarnya. Yang kita tembak apa? Kita tidak hanya pandai dalam hal menentukan, merumuskan dalam taksonomi kognitifnya saja. UII misalnya dalam ini adalah mengedepankan aspek rahmatul alamin dalam value, maka itu secara kompleks gitu kan ya, kognitif, ya psikomotorik, dan value yaitu afeksi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, materi pertemuan pertama, kedua, 3, 4, 5 sampai 6 sesungguhnya adalah kalau diperas, diremas, dirumuskan menjadi satu adalah bagaimana kita selalu based on peraturan yang tidak kaku, yang memanusiakan peserta didik, merespon bagaimana soft skill, merespon bagaimana pasar, sehingga satu kesatuan utuh, integratif, interkoneksi juga. Luar biasa gitu. Kita tetap mengedepankan regulasi agama dan regulasi secara umum, sehingga kita berjalan tuh enak. Kalau boleh saya tambahkan, kita lihat juga Pak Al-Qasas 77 itu kan begitu, dunia dan akhirat. Sesungguhnya penjaminan mutu adalah mata kuliah yang Islami Bapak. Islami, iya. Aufu bil uqud itu, menepati janji. Janji tidak hanya diucapkan. Gitu ya. Mungkin seperti itu kira-kira sebagai closing statement di pertemuan terakhir ini ya. Sebagai uji kompetensi apa yang telah adik-adik kuasai bisa kita kembangkan pada pertemuan berikutnya ya, bisa melalui daring ataupun luring. Nanti kita bisa kembangkan dan sesuai nanti apa yang akan diatur oleh Pak Mizan. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Mizan. Baik, terima kasih Bu Sri dan teman-teman semuanya, bahwa mata kuliah penjaminan mutu pendidikan akan menjadi bekal penting untuk teman-teman ketika kelak akan membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan yang bisa menjamin mutunya akan memberikan arah yang lebih baik untuk masa depan peserta didiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.